Assalamualaikum. Oh, hayo gozaimasu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terus nyalain loncengnya juga ya. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Bersama aku, Risma Nur Amalia, di sesi Cuberma Curhat bersama Risma. Nah guys, di video kali ini aku tuh ya mau bikin konten. Kontennya tuh pokoknya sedikit menegangkan gitu ya guys. Nah ini tuh sebenarnya tuh aku kayak sedikit ragu, cuman ya aku harus gimana ya, demi kalian gitu ya, aku harus menghibur kalian juga. Nah aku bikin konten ini guys ya. Aku tuh sebelumnya aku udah vote-nya tuh kayak gini. Aku vote di Instagram aku ya. Terus aku minta pendapatnya dari kalian. Aku harus bikin konten apa nih gitu. Konten horor ataukah konten yang bertemakan sad gitu ya, maksudnya sedih gitu ya kontennya tuh. Nah terus kalian tuh kebanyakan memilih untuk aku bikin konten yang horor gitu ya guys. Malam ini di sesi Cuberma aku akan membahas konten yang sedikit horor ya. Ya mungkin bagi aku itu nggak terlalu horor gitu, cuman ya nanti lihat aja lah, dengerin aja ya cerita aku kayak gimana gitu. Dan aku juga nggak apa sih disebutnya, nggak gegabah atau nggak kayak nggak ngada-ngada aku mengalami kejadian kayak gini gitu ya guys. Nah tapi sebelum ke videonya tuh, jangan lupa untuk kalian yang menonton channel YouTube aku, jangan lupa like-nya dulu ya guys. Nah abis udah di like, langsung yang belum subscribe dulu ya. Oke. Nah kalau yang udah subscribe dan nyalain notifikasinya, itu berarti orang yang baik hati. Oke. Dan jangan lupa share juga video ini ke sosial media kalian. 2 hours later. Nah, kembali lagi dengan aku. Aku sengaja ya, aku pakai kerudungnya yang warna hitam, terus baju aku sweater aku warna hitam juga. Ya biar sedikit matching sama itunya aja, temanya aja gitu ya guys. Nah jadinya tuh ceritanya tuh kayak gini. Aku ya jujur aja ya, aku tuh yang melihat sesuatu atau nggak merasakan sesuatu yang hal kayak gitu nggak terlalu gimana ya, bukannya nggak pernah, cuman jarang gitu ya. Dan bukan jarang juga sih, cuman beberapa kali doang gitu ya. Dan aku di sini cuman membagi cerita 3 saja yang menurut aku menurut aku begitu horornya itu sedikit mencekam gitu ya guys. Cuman ya ada yang nggak masuk akal juga gitu ya guys ya. Nah cerita pertama tuh kayak gini. Ini tuh kejadian pas kapan, pokoknya belum lama sih, baru minggu kemarin ya, minggu kemarin. Dan ini tuh posisinya tuh bukan malam hari, melainkan siang hari ya guys. Nah jadinya tuh aku pas aku tuh lagi main HP,
terus aku lagi buka YouTube ya, biasalah gitu, nonton-nonton YouTuber yang lain kayak gitu ya guys, cari inspirasi yang baru lah kayak gitu. Nah terus abis itu sama aku di pause bentar ya, maksudnya di pause gitu, diberhentiin dulu. Nah karena aku dipanggil sama mama aku keluar gitu. Nah posisinya tuh di rumah, di ruang tengah itu bukan di ruang tengah, di ruang TV itu nggak ada siapa-siapa ya, semua ada di depan, di luar lah gitu ya, di depan rumah nggak ada siapa-siapa di ruang TV itu. Nah habis itu habis kita lagi kayak ngobrol gitu di depan. Nah itu tuh HP aku tuh kan sama aku volumenya dibesarin gitu. Nah tiba-tiba tuh nggak tahu kenapa si YouTube yang tadi aku di pause itu nyala sendiri gitu, kayak ada yang mijit si pause-nya kayak gitu ya. Aku mah nggak tahu sih, nggak mikir ke situ gitu ya guys. Mungkin itu ada telepon atau apa gitu ya yang bikin si video itu mulai lagi gitu ya. Tapi aku pikir ya, pas dicek di HP aku nggak ada telepon atau nggak ada notif sama sekali gitu, nggak ada. Cuman itu kayak beneran itu nyala sendiri gitu. Aku nggak tahu, itu baru pertama kali aku kayak gitu, dan aku jadi kayak wah itu kenapa ya HP aku, apa error gitu ya. Cuman ya menurut aku agak gimana gitu, sampai sekarang tuh kepikiran tuh kok bisa gitu nyala sendiri gitu HP aku, siapa yang nyalain, sementara nggak ada orang di rumah itu gitu, maksudnya di ruang TV itu. Orang ayah aku aja di luar gitu, soalnya biasanya di luar, adik aku ada di luar gitu, sama aku di luar, semuanya pada di luar. Nah pokoknya kayak gitu. Ya aku mikirnya tuh jadi mungkin dia pengen pengen lewat aja kali kalau emang ada. Tapi kan kita nggak boleh aku tuh orangnya percaya nggak percaya, cuman kan kita sebagai manusia, makhluk ciptaan Allah juga, kita harus percaya bahwa kayak gitu juga ada. Kita tuh hidup pendampingan sama mereka gitu ya guys. Jadi kita tuh jangan takut sama mereka. Nah karena kan manusia itu lebih tinggi tingkatnya daripada yang kayak gitu ya. Nah pokoknya dari situ aku mikir, oh ya udahlah, itu abaikan aja gitu, diabaikan ya guys. Jadi jangan dibawa mana lah gitu, takutnya kita tuh malah jadi takut beneran gitu ya kalau dipikirin terus. Nah terus nih, yang kedua, aku tuh pokoknya ini kejadiannya udah lama banget. Nah aku tuh pas kejadiannya tuh ya pas lagi pas lagi nyapu di ruang tengah aku, ruang di dalam rumah ya ini tuh. Terus tiba-tiba nggak tahu kenapa yang namanya gimana ya, di pinggir pasti kan kalau misalnya kita ngelihat ke arah depan, cuman pas di arah samping itu nggak tahu kenapa ada yang lewat. Nah gitu ya, itu mah aku nggak merasa kayak mungkin siapa gitu, enggak. Cuman yang ada di otak aku, wah ini mah mungkin ayah aku lah kayak gitu ya yang ngelewat. Cuman ngelewatnya aku nggak tahu gitu. Cuman aku pikir lagi lah, itu kok ngelewat cepet banget gitu, tanpa aku pas ngeliat itu langsung kayak nggak ada gitu. Ngelewatnya tuh pas ke arah ke
kamar mandi. Aku nyapu pas di pintu mau keluar. Nah terus dia ngelewat itu tuh, jadi ngelewatnya tuh kamar mandi, cuman pas dicek lagi di kamar mandi tuh kagak ada guys, nggak tahu siapa guys gitu ya. Terus pas ngeliat keluar juga, pas aku nengok nengok keluar, ternyata ya aku ada di luar guys, dan mama aku itu nggak ada, lagi keluar lagi ke warung. Dan adik aku waktu pas zaman dulu, pas sebelum corona itu, pas dia masih SMP, dia ini sekolah kalau nggak salah, soalnya itu siang-siang. Tahu kenapa ya, itu siang-siang pasti ada, bukan pasti ada ya, emang ada gitu, bukan kayak gitu tuh, nggak hanya malam gitu, cuman ya siang juga ada. Nah, pokoknya gitulah intinya mah, ngeliat kayak gitu ya, untungnya gitu nggak sampai melihat kayak gitu ya. Aku mah udah bukan apa-apa gitu ya, bukan apa sih ya, kalau misalnya ngeliat kayak gitu mah ya siapa yang nggak takut sih gitu orang. Ya udahlah pokoknya kayak gitulah ya yang cerita kedua. Nah cerita yang ketiga tuh ya, yang terakhir nih, ini tuh pas kejadian, oh my god, so creepy banget gitu menurut aku ya guys. Ini tuh pas kejadiannya malam hari ya, bukan siang hari, malam hari. Nah ketika waktu kan doi aku tuh main, pas kalau main tuh malam hari ya, dia main jam 8 ke rumah aku. Terus nah dia pulangnya jam setengah 10-an lah gitu ya guys, setengah 10-an. Nah waktu itu pas dia mau pamitan mau pulang, pas pulang langsung dia tuh kayak apa ya, udahlah biasa aja gitu, pulang gitu, pamitan dulu. Nah pas aku nganterin sampai depan gitu, sampai depan pintu pintu rumah aku. Nah aku tuh diam sejenak, ngeliatin ke arah doi aku yang mau mutar motornya maksudnya gitu. Terus dia tuh mau pulang. Nah pas aku diem tuh ya, aku tuh kayak ada yang gini nih, tahu nggak, ini tuh rasanya si kepala aku yang ini kayak ada yang megang gini. Aduh ya Allah, gemetaran aku ya, langsung kayak gimana gitu, langsung ada yang megang kayak gitu. Gimana sih rasanya ya, kayak ada yang megang kepala aku teh, wush gitu ya. Cuman ngerasanya tuh kayak iya, gimana sih, ada ngerasa ada yang megang kepala kita tuh, itu tuh kerasa banget. Cuman aku di situ langsung bukannya diam, malah aku lari ya, bukan lari sih, kayak langsung nyamperin ke doi aku ya. Terus doi aku juga bilang, kamu kenapa gitu, kok kayak kaget gitu, kaget kenapa. Terus aku bilang, aku nggak kenapa-napa, kata aku teh gitu. Aku nggak mau bilang dulu ya, soalnya masih kaget itu apa yang megang aku gitu lah ya. Nah di situ ya udah, aku nggak mau cerita dulu di situ, udah tuh. Terus ya doi aku nanya terus kayak gitu, kenapa sih gitu, bilang aja jujur kayak gitu, kenapa sih, biasa juga jujur kayak gitu. Terus kata aku bilang, nanti aja lah aku bilangnya pas kamu udah sampai rumah, kata aku kayak gitu ya guys. Nah habis udah itu aku bilang, pas si doi mau pulang, aku masih ada di tempat itu ya sama doi aku. Terus kata doi aku teh, ya udah cenah, kamu ke ruang aja duluan, sok sama aku diliatin, kalau kamu takut buat ke situ ya, buat ke yang tadi pas aku di kayak gituin ya guys. Ya udah pas itu
aku lari aja ya langsung ke kamar aku dan aku langsung cuci muka. Maksudnya pertama ke kamar mandi dulu, aku langsung cuci muka. Aku bilang astagfirullah kayak gitu ya, istighfar terus kayak gitu. Kenapa gitu, takutnya kenapa-napa, takut ada yang jahil kayak gitu. Terus ya udah udah selesai, udah diem di kamar ngelamun kayak gitu ya, mikirin teh ya maksudnya gitu. Terus sama doi aku tuh langsung di WA ya. Pas sudah sampai di WA, kamu tuh sebenarnya kenapa kayak gitu. Terus ya sama aku ceritain kayak gitu ya, bla bla bla, ada kayak gini di situ, di tempat itu katanya gitu. Terus kata doi aku juga bilang Cina pantes, nah soalnya tadi pas mau pulang ada yang diem di belakang kamu katanya kayak gitu ya. Ya berhubung doi aku agak bisa mungkin ya, soalnya dia suka bilang kayak gitu kalau lagi di perjalanan. Terus ya di situ kayak wah berarti bener nih tadi tuh yang megang siapa gitu ya. Aku kayak penasaran banget, cuman ya udahlah gitu, mungkin orang selewat atau apalah gitu, nggak mau mikir yang macem-macem gitulah kataku teh gitu, mungkin ya nggak mau terlalu jauh. Ya udah kata doi aku, ya udah kamu tenang aja, udah nggak apa-apa kok gitu. Udah nggak apa-apa kok maksudnya gitu ya guys. Dan di situ aku langsung kayak lemes banget gitu. Udahlah di situ kayak wah itu kirain aku nggak bakal terjadi ya sama diri aku gitu. Soalnya waktu kecil aku mah nggak pernah kayak gimana sih ya gitu. Baru akhir-akhir kayak gini sama yang waktu kemarin tuh. Ya udahlah kayak gitu ya, mau gimana lagi, kita kan iya kata aku kita hidup berdampingan sama mereka kayak gitu ya guys. Jadi percaya atau nggak percaya pasti mereka ada gitu ya, pasti di rumah siapa aja pasti ada, karena yang kayak gitu mah ya nggak mungkin nggak ada lah gitu ya guys. Nah pokoknya kayak gitu, udahlah pokoknya ya yang selebih-lebihnya itu mah nggak mencekam sama yang apa yang aku ucapkan gitu ya guys. Tapi alhamdulillah yang namanya aku melihat kayak gitu mah melihat nyata gitu ya, nggak pernah alhamdulillah itu tuh jangan sampai lah. Soalnya ya kalau misalnya ngelihat mah ya aduh gimana ya, aku sih bukannya sok gimana gitu ya. Kalau misalnya aku ngelihat di video atau gimana ya nggak apa-apa ya, masih aku bisa menutupi mata aku kayak gitu ya. Cuman kalau ya yang lihat aslinya tuh ya gimana sih ya, kalau ngelihat yang aslinya mah aku pasti wah itu mah udah parah dah, janganlah pokoknya mah kayak gitu ya guys. Pokoknya pasti kalian juga yang pernah merasakan pasti tahulah rasanya kayak gimana gitu ya. Pasti pertamanya panik, shock, nggak percaya gitu, terus penasaran juga kayak gitu tuh apa sih gitu yang kalian rasakan tuh apa gitu ya. Nah pokoknya udahlah ya, segitu dulu video dari aku. Nah di sesi Cuberma ini semoga video konten horor aku ini menghibur kalian juga. Nah yang kalian tuh bisa petik apa yang ada di konten aku yang positif ya, yang negatifnya tuh buang ya guys. Pokoknya maaf kalau misalnya ada salah kata dari ucapan aku dan sikap aku ya gimana gitu. Terus makasih juga tadi udah yang vote ya, udah bantu vote aku ya. Mulai dari teman-teman aku ada satu orang dia memilih konten yang sad ya. Temen aku namanya Lia Onward. Makasih nih ya Lia, nantilah aku buatkan buat kamu khusus gitu video sad aku ya gimana. Nah terus buat temen aku juga
Mernawati. Dia juga seorang YouTuber juga sama kayak aku, masih pemula juga sih ya. Nah terus buat Dewi Kurnia Yunita tadi udah vote ya, makasih banget. Terus buat adik aku juga vote, Astri Indriani. Dan buat teman aku Iis Ismayati, makasih ya. Pokoknya buat semuanya makasih banget nih ya, kalian udah care sama aku gitu ya. Meskipun aku ada yang konten aku tuh nggak begitu semenarik para YouTubers yang lain ya guys gitu. Makasih. Terus pokoknya makasih buat dukungan kalian ya guys, makasih banyak banget gitu ya. Pokoknya sekian dulu dari aku, nanti sama aku dilanjut lagi ya. Just for fun and have fun. See you next time. Dadah. Arigatou gozaimasu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.